ini luar biasa. Puji Tuhan, diberkati. Ketemu lagi dengan Inang Lydia Sianturi, teman kakak, Kak Seli Simanjuntak, dan pemusik kita dan kameramen kita. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan lagu pujian Yesus Kupanggil. Kita mau berdoa. Dilipat tangannya, tundukkan kepalanya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Bapa yang baik, inilah Tuhan kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, saat sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Tuhan hadirat-Mu yang kami ingin rasakan hadir di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami beribadah dengan online Bapa di rumah kami masing-masing, tapi kami mau Tuhan sukacita dari Tuhan, hadirat Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita puji Tuhan Yesus dengan lagu Sekolah Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu. Pada teman-teman yang baru, kami
kita. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 149, Aku Selalu Ikut Yesus. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Amin. Kita angkat kembali pujian kita dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1, Yesus memanggil, mari segera. Hukum Taurat buat minggu kita hari ini yaitu dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seri Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya.
Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dosa? Titahnya itu, demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat kembali pujian kita dari buku nyanyian nomor 211, Tuhan Yesus Gembalaku. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa.
Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang manis, ayat hafalan untuk hari ini tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah isinya. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang manis, mari kita lihat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirim video yang menghafal ayat hafalan untuk hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat kembali pujian kita dari buku nyanyian kita nomor 471, Kupilih Yesus Sobatku. Merasa
iman percaya kita kepada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita untuk minggu depan tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 3. Beginilah isinya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Adik-adik sekolah minggu yang manis, kita kembali mengangkat pujian kita dari buku nyanyian kita nomor 754, Berlimpah Sukacita. Mari kita siapkan hati kita, kita duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakailah mulut lidah hamba-Mu dalam berkata-kata, supaya setiap firman yang akan disampaikan Tuhan kami dapat terima dengan baik. Berikan Tuhan kepada kami hati yang mau menerima, telinga yang mau dengar-dengaran Bapa, karena firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Dibuka dulu Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sekali lagi kita bacakan kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah membacakan firman kita pada hari ini. Sekarang kakak mau tanya dulu, sesuai dengan tema kita hari ini, dicatat ya. Tema kita hari ini adalah cuci hati, menyucikan diri. Apa? Sekali lagi kita ulang, cuci hati, menyucikan diri. Ya, sama seperti tema kita, artinya mencuci hati. Berarti coba sebelum kita lanjut ke firman, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah tidak mandi dan tidak berganti pakaian dalam 2 hari? Coba ada nggak ya? Iya, kakak yakin pasti tidak ada. Karena anak-anak HKBP Cikarang Kota anak-anak yang bersih, anak-anak yang sehat. Iya, adik-adik tahu kalau kita tidak berganti pakaian atau tidak mandi dalam 2 hari, apa yang terjadi? Pasti bau dan juga apa? Badan kita gatal-gatal. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Coba adik-adik mau jawab dulu di dalam rumahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak hanya mengganti pakaian atau tidak hanya mandi saja, tapi harus kita lakukan 2 hal, yaitu mandi dan juga berganti pakaian. Demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes itu. Yang menulis kitab Yohanes ini, 1 Yohanes adalah Yohanes. Dia diperhadapkan kepada orang-orang yang menentang ajaran Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Emang apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Adik-adik mau tahu? Ada 3 hal yang mereka lakukan, yang mereka klaim bahwa mereka adalah orang-orang yang paling benar. Yang mereka lakukan yang pertama adalah mereka mengklaim bahwa mereka memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Yang pertama apa tadi? Mereka memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua apa yang mereka klaim? Mereka hidup tanpa dosa, katanya. Yang kedua yang mereka klaim adalah mereka hidup tanpa dosa. Yang ketiga hal yang mereka klaim adalah mereka tidak pernah hidup di dalam dosa. Kakak mau ulangi dulu, kita sama-sama mengingat. Yang pertama yang diklaim oleh orang-orang yang dihadapi oleh Yohanes adalah yang pertama, mereka mengklaim bahwa mereka memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Yang kedua, mereka hidup tanpa dosa. Yang ketiga, mereka tidak pernah berbuat dosa. Tapi adik-adik tahu, semuanya dipatahkan oleh Yohanes di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10 itu. Di sini dijelaskan semua bahwa kita itu ketika kita mengklaim bahwa diri kita tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, atau memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan, itu sama saja kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Di sini firman Tuhan katakan,
Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Bahwa kesalahan itu menyadarkan kita akan kelemahan kita. Itu dikatakan di ayat 8, sama-sama kita bacakan adik-adik. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bagaimana mungkin kita memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan, tapi kita tidak bisa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa melihat dan juga mengakui dosa-dosa kita. Di ayat yang ke-9 lagi dikatakan, pelajaran yang kita dapat adalah kesalahan mengharuskan kita untuk mengakuinya. Kesalahan mengharuskan kita untuk mengakuinya. Kita sama-sama baca di ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kalau kita berbuat dosa, maka apa? Kita harus mengakuinya dan juga meminta ampun. Mungkin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kesalahan-kesalahan yang kalian pikir tidak terlalu berat. Ini tidak ada apa-apanya, seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, dosa yang kecil saja itu akan sama hukumannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami Bapa untuk mau mengakui segala dosa kami Tuhan, untuk mau mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, dan juga minta pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, apapun dosa dan kesalahan kami Bapa yang kami perbuat Tuhan, ampunilah itu Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang indah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. dari buku nyanyian kita nomor 792, Tuhan datanglah dan beri. Tuhan
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan dengan damai sejahtera. Amin. Mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.